Ya, banyak orang tanya kenapa sih hidup sehat, kan toh kita akan mati juga. Betul, tapi pernahkah kita berpikir ada namanya takdir yang bisa diubah dengan ikhtiar? Anda sekarang kalau saya tanya, pengen mati kayak apa? Mati kan dipersiapkan. Seseorang itu kan mati sudah dengan kebiasaannya. Ya. Nggak pengen kita mati, nyusahin keluarga, nyusahin suami, istri, anak, orang tua dengan penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang. Gitu loh. Maka dalam perspektif saya pribadi, saya sering katakan bahwa ya, banyak orang tanya kenapa sih hidup sehat, kan toh kita akan mati juga. Betul, tapi pernahkah kita berpikir ada namanya takdir yang bisa diubah dengan ikhtiar? Anda sekarang kalau saya tanya, pengen mati kayak apa? Mati kan dipersiapkan. Seseorang itu kan mati sudah dengan kebiasaannya. Ya. Nggak pengen kita mati, nyusahin keluarga, nyusahin suami, istri, anak, orang tua dengan penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang. Gitu loh. Maka dalam perspektif saya pribadi, saya sering katakan bahwa hidup sehatnya bagi seorang mukmin itu bukan lifestyle, tapi itu bentuk ketaatan dia kepada Allah, bentuk rasa syukur dia kepada Allah, sehingga nanti ketika dia minum madu, minum kunyit, minum jahe, dapat pahala, karena dengan itu dia mau ibadah lebih baik. Itu dulu dipahami. Sudah ngerti nggak sehat, jangan dimakan. Gitu loh. Contoh misalkan saya bilang nasi goreng boleh nggak Anda makan? Boleh kalau Anda mau. Kalau saya dikasih nasi goreng nggak mau. Ya. Saya lebih milih yang lain. Kalau ada air putih, saya minum air putih aja. Ya. Contoh misalkan teman-teman di Makassar tanya, bagaimana cara makan coto Makassar? Saya ajarin cara makan coto. Coto tahu kan? Coto Makassar enak banget kan? Enak. Saya ajarin caranya. Kan biasa kalau kita makan coto dikasih jeruk nipis kan? Nah, jeruk nipisnya minta tuh 1 mangkok gitu. Terus ambil gelas air 2-3 gelas, peresin jeruknya, minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Kenyang kan? Nah, pulang lah sudah habis itu. Boleh sih makan coto, ya, boleh makan nasi padang, tapi habit sehat kita sudah ada belum? Ini habit, udah banyak orang bilang, boleh nggak makan? Boleh. Kalau apa? Tapi pakai prasyarat dulu lah. Mau makan yang kayak begituan, yang jelas-jelas katakanlah, tadi saya katakan, dengan kondisi kita, gerak kita kurang, ya, puasa jarang, buah jarang, sayur jarang, air jarang, makan begitu tiap hari, itu namanya nyari penyakit. Ini kan? Bakso katakanlah, Anda butuh baksonya atau butuh rasanya? Boleh nggak makan bakso? Siapa yang larang makan bakso? Ya. Tapi masalahnya Anda butuh daging. Oke, kalau butuh daging, makan daging, jangan bakso pakai tepung lagi kan? Anda butuh ikan, ya makan ikan, empek-empeknya sekali-sekali. Itu yang benar. Ya, bukan tiap hari empek-empek, tiap hari bakso, tiap hari mie ayam. Kapan mau sehat? Apa yang terjadi? Sholat ngantuk, ngaji selembar selesai, tidur. Ya. Apa yang terjadi lagi? Kebanyakan makan kerupuk. Ya. Mentalnya kerupuk. Mental kerupuk itu apa? Bangun malam susahnya minta ampun. Itu mental kerupuk. Baca Quran susahnya minta ampun. Boro-boro diajak jihad. Ya. Gak usah bicara jihad dulu ya. Dia melawan dirinya untuk bangun malamnya, susahnya minta ampun. Ya. Melawan dirinya untuk melawan kantuknya untuk baca Quran, susah. Kenapa? Kebanyakan kerupuk. Ya. Bahasa konotasinya gitulah. Karena makanan mempengaruhi perilaku. Makanan mempengaruhi perilaku. Orang yang makannya tidak halal pasti perilakunya nggak baik. Baik dari sisi substansinya, katakan dia makan babi, makan apa yang nggak halal itu, atau substansi dari hal rezekinya dia nggak halal, pasti behavior dia atau tingkah laku dia bermasalah, pasti itu. Karena seperti itu adanya. Ya. Jadi kalau Anda mau hatinya lembut, bagaimana caranya? Banyakin makan sayur, banyakin makan buah, nanti gampang nangis. Nangisnya sama Allah gitu kan, bukan nangis misalkan istri pergi atau mungkin mobil hilang, bukan, nangis karena Allah. Ya, nangisnya karena Allah gitu ya. Jadi itu jadi clue pertama atau 2 poin pertama tadi adalah bahwa kesehatan fisik kita mulai dari kesehatan kolbu dulu. Bagaimana cara menyehatkan kolbu? Do something good for others. Lakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Itu. Baca Quran, zikir segala macam. Ya, dan Allah sering kalinya memberikan kepada kita tanda-tanda itu. Ya, untuk menyehatkan kolbu kita.
Contoh mungkin ada teman-teman di sini yang Anda mungkin berangkat kerja tadi pagi, tiba-tiba mata Anda ngelihat ada pengemis pinggir jalan atau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pakai gerobak gitu kan. Kemudian mereka apa tuh namanya? Ya dengan kemiskinan mereka gitu kan, yang sebenarnya ada petunjuk Allah di situ untuk kita membantu mereka. Itu caranya Allah memberikan itu. Saya pribadi banyak sekali pengalaman-pengalaman seperti ini ya. Contoh, adalah sekitar 5-6 tahun yang lalu lah, saya pengen beli jam. Jam itu untuk saya ukurannya mahal, tapi saya suka jam itu. Waktu lihat di mall gitu kan, saya lihat, oh kayaknya bagus nih kalau saya pakai, mungkin ya bisa meningkatkan kegantengan, mungkin, asumsi saya lah, mungkin kan. Lucu-lucuannya gitu lah. Lalu mau beli, belum ada dananya. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk, tolong murahkan jam ini untuk saya. Itu. Saya bilang gitu sama Allah dalam bentuk doa. Saya liatin gitu kan, sambil doa dalam hati, ngomong aja, berujar dalam hati. Ya ada setahun, 6 bulan kemudian jam itu saya beli. Dan bahagia banget kan, beli jam gitu kan. Maksudnya laki-laki kan sukanya jam, kalau perempuan kan tas. Sama berlian. Terus, lalu pergilah saya, satu acara di daerah Lampung, tiba-tiba saat itu, lagi nunggu panitia jemput, saya sholat duha di musola bandara itu, lalu lagi baca gitu, sampai saya ada bapak supir taksi, saya baca Quran, dan apa yang Allah sampaikan kepada saya situ, dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Jackpot kan? Judulnya lagi senang-senangnya jam kan? Ya. Apa yang saya kerjakan? Ya saya bilang sama Allah, ya Allah saya nggak cinta jam ini, saya bilang. Saya buka jam itu, saya kasih ke supir taksi itu. Saya ambil uang cukup banyak waktu itu ya, untuk ukuran beliau lah ya, kasih sama, dan feel free banget. Jadi kita menembus ambang threshold nafsunya kita. Kalau sampai pada titik itu, maka nanti teman-teman, Anda akan lebih membutuhkan satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu, penyayang, pemaaf, daripada satu piring yang isinya makanan paling sehat. Sabar justru lebih Anda butuhkan, lebih Anda rasakan lapar kepada sabar tadi daripada minuman paling sehat sedunia, katakan. Nanti kalau sampai pada titik itu, sehingga nanti apa yang terjadi, akhlak kita, iman kita, emosi kita akan terus-menerus Allah perbaiki dengan itu semua. Ya, makanya kuncinya sehat dalam Islam adalah jangan banyak makan. Ya, kalau sekali makan, katakanlah Anda makan, jangan usah banyak-banyak. Dan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua teman sekalian, supaya apa? Supaya di situ kita belajar tanda-tandanya. Contoh mungkin sering saya sampaikan bahwa ada malam, ada siang, ada matahari, ada rembulan. Pagi hari ketika mataharinya Allah dia terbitkan, ya langsung terjadi switching hormon di badan kita. Hormon yang awalnya parasimpatik berubah menjadi simpatik. Ya. Hormon malam yang rileks menjadi hormon waspada gitu loh. Maka itu saat yang kita mulai beraktivitas ya. Di situ Allah memberikan tanda-tanda lagi kepada kita semua. Bagaimana Nabi SAW mengajurkan kepada kita semua tentang bagaimana makan, bagaimana sarapan, bagaimana katakanlah hal-hal yang lain. Contoh, jadi kalau Anda yang masih pagi banyak-banyak makan, saran saya sih jangan banyak-banyak ya. Pagi-pagi jangan banyak-banyak makan, karena pagi bukan waktu yang tepat untuk banyak makan ya. Kenapa? Yang saya pahami, ya mungkin kalau berbeda nggak apa-apa, ada hormon yang ada pagi hari itu, hormon grelin namanya, hormon lapar itu memang di pagi hari itu jumlahnya sedikit banget, nggak banyak. Jadi pagi jangan banyak-banyak makan, sedikit secukupnya aja, dan makan pun berkualitas, sedikit tapi berkualitas. Ya, jadi Anda minum madu 1 sendok, minum zaitun, atau makan beberapa potong buah, minum segelas air hangat, atau Anda minta bikinkan istri kalau sudah punya. Iya kan, kalau sudah punya istri minta dibikinkan mungkin jahe dikasih air panas, kasih jeruk nipis sedikit, atau mungkin serai, kasih kunyit, kasih jeruk nipis, kasih madu, udah cukup buat siang, bahkan buat sampai sore. Jadi sudah saatnya Anda mengucapkan selamat tinggal kepada abang bubur ayam, abang bakso, abang apa, nasi uduk itu yang pagi-pagi. Kalau mau sehat, kalau mau nggak sih? Jangan sedih gitulah. Sedih banget gak ketemu lagi sama mereka gitu kan ya. Lihat aja apa yang terjadi. Tubuh Anda kan, jadi gini, dokter yang terbaik itu tubuh kita teman sekalian. Dia lebih tahu daripada dokter manapun. Asal apa? Asal jangan bebankan dia dengan
hal-hal yang memberatkan badannya. Udah tahu katakanlah badan sudah berlimpah rezeki lemak maksudnya. Ya, udah berlipat-lipat sana sini gitu kan. Wajah sudah membulat. Ya, masih juga makan yang kalori tinggi. Udah ngerti harus ngurangi nasi. Kenapa harus makan nasi lagi gitu kan? Silakan makan nasi tapi nggak usah banyak-banyak. 1 sendok makan. Ya, lauknya banyak. Sayur gitu kan. Tapi jangan sayur nangka nasi padang pula. Sama aja. Ya. Santan kan favorit. Ya, enggak apa-apa makan nasi padang. Di rumah makan padang banyak kok yang sehat. Sayurnya misalkan kan. Misal timun, singkong gitu kan. Enggak apa-apa makan itu, ya. Makan itu yang banyak, nanti habis itu bawa rujak ke situ. Kenyang kan? Keluar. Keluar dari restorannya. Gak apa-apa, namanya makanan kita bisa pilih sendiri sih ya. Maksud saya bukan nggak suka ini, tapi kita punya pilihan. Semua orang punya pilihan. Ya.